alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir, tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak rekomendasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santuy, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan berkah juga teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, ketika saya scroll ya lihat tadi tuh saya lihat ada kejadian banjir bandang yang begitu dahsyat di Aceh, ya, sampai-sampai mengakibatkan korbannya 500 sekian lah ya, korban dari banjir bandang. Nah, teman-teman semuanya, sorry teman-teman, ini adalah sebentuk suatu pembelajaran untuk kita semua ya. Ketika Kang Deddy Mulyadi memberikan suatu pesan kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya terkait bagaimana kita melindungi alam, bagaimana kita mengelola alam, hutan ya, agar terlindungi ya, agar tidak menjadi bencana untuk kita semua. Kita simak dulu untuk videonya teman-teman ya. Kita simak nanti, saya sedikit banyak akan reaksi terkait hal ini. Ini dia videonya, silahkan. Jangan skip, silahkan. Menggelitik pertanyaan saya. Saya mau tanya dulu. Sebagian negara-negara lain, pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga. Mereka punya tambang juga banyak. Semuanya mereka banyak. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil. Dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun. Kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Oke. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu-gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris.
Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. Satu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Jadi Google, ternyata saya lihat. Saya ada anak dan dia pak nyangai. Kau dia ada apa? Kami ada anak bayi. Mana Ken? Tolong, tolong. Tolong kami nih. Ada anak bayi nih. Tian, tolong kamu, Tian. Kamu di cun tampung rumah, nyohai cun tampung rumah. Kamu di cun tampung rumah. Soto nak kalian statusnya ataupun soto yang nak tolong bagikan kepada tim SAR, kepada tim SAR. Semoga kau bantuan nanti kamu. Kamu hai cili rumah kai Bamai Juju, rumah kai Bamai Juju ber. Kamu di Kampung Paluh Raya, Kecamatan Muara Batu. Sona. Kamu cun tampung rumah. Ber. Kot, kami udah mengungsi, rumah kami dah loteng juga udah masuk air. Ini keadaan kami sekarang di Tanah Merah ya bu, ibu, udah guys. Halo, halo. Ini keadaan kami. Ada yang hanam bayi raya. Kene. Hanam tidur. Kau ambil megom, yang megom tadi. Taknya kayak train garisnya kayak train ke Melayu dong, tahu julung. Pelewat. Kompak ke rumah naik sebentar. Hai Damong Sid. Palu kompak ke rumah naik sebentar. Bandung rumah tenggelam. Mudah-mudahan narakit yang penuh lepas ada debit. Menyepat yang narakit membantu atau raket yang tak tunggu di daerah dusun Sipangkat. Jadi ke pondok nggak bisa ya? Pondok mana bisa? Nggak bisa lagi ya? Ini aja satu-satunya ke pondok. Sama yang sana Sama kan? sana. Nah itu udah hancur. Wah, ini kayu-kayu dari gunung. Enggak bang, jalan itu udah putus bang. Tuh jalan. Wah, bro. Ini rumah Ayu ntar lagi. Sayangnya. Putus bang. Ini arah ke pondok putus. Ini rumah Doni, itu rumah Doni tuh. Itu rumah Doni, mertua Doni. Kalau habis itu maaf. Ini sudah di jembatan semua. Ntar bikin laporan. Laporan. Habis para fungsi semua rasanya. Makin besar, banjir. Astagfirullah nih, banjir. Apinya langsung besar, astagfirullahaladzim.
Astagfirullahnya, lihat. Air sungai, air apa namanya? Selokan udah setara dengan Ini emang parkir nih. Mobil jalan. Oh, dari atas tadi, Bang ya? Itu perspektif kebudayaan loh. Dan itu menjadi hukum yang mengikat pada dirinya, pada keterikatan pada alamnya. Nah, sehingga kalau ngomong, ini kita masuk lagi pada wilayah-wilayah ketuhanan. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita menjadi makhluk spiritual, makhluk beragama, ya kan? Kita kan langsung mengklaim diri, kita beriman pada Allah. Ketika beriman pada Allah, maka kita berpasrah, berserah diri pada Allah. Pertanyaan yang berikutnya adalah, ketika berserah diri pada Allah itu, kita harus mengikuti hukum Allah. Hukum Allah mana yang mengikat diri kita dalam setiap waktu. Dan tidak perlu tafsir, tidak perlu pemahaman, tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada riwayat. Adalah hukum Allah yang sudah pasti tidak ada pemahaman dan terasa langsung oleh diri kita, adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum alam. Sudah pasti. Oke teman-teman, tadi saya sempat simak terkait video Pak Bahlil, ya, Menteri Sumber Daya Alam Mineral. Seperti apa ya Pak Bahlil ini pikirannya, ya Allah, gitu kan. Jika alam dirusak, jika hutan dirusak, akan pasti banjir akan terjadi. Itu hukum sebab dan akibat, teman-teman. Itu sudah hukum alam. Ya. Kang Deddy Mulyadi pun sudah menegaskan hal itu, ya teman-teman. Bagaimana kita mengolah hutan agar hutan terlindungi. Ya, jangan sampai ada penambang-penambang liar yang merusak alam. Ini terjadi, musibah ini jika ini terjadi, bukan kepada personalnya. Ya, ini terjadi bukan kepada personal, tapi ini terjadi musibah kepada masyarakat semua. Ya, bukan terjadi kepada perorangan, bukan. Ini terjadi kepada semuanya. Makanya Kang Deddy Mulyadi menegaskan, ayo kelola alam, lingkungan kita, sosial kita. Saya tidak mengerti dengan pikiran Pak Bahlil ini. Ketika Pak Bahlil mengucapkan, oh di negara luar tuh seperti ini, ya ini seperti ini. Woi, Anda belajar tidak sebab dan akibat? Anda belajar tidak tentang tata kelola lingkungan? Jika lingkungan baik, alam baik, hutan baik, ya, sedikit banyak itu mengurangi musibah yang ada di negara kita. Mohon maaf saya menegaskan hal ini. Ini demi kemaslahatan masyarakat banyak, demi nyawa. Ya, demi nyawa. Apakah Anda tidak belajar hal seperti itu? Ya, Pak Bahlil ini tidak belajar tentang sebab akibat yang akan terjadi. Pertanyaan saya seperti itu. Kang Deddy Mulyadi pun sudah menegaskan kerangka kehidupan, kerangka alam. Kalau kita kaji lebih mendalam, akan terjadi 1 tambah 1 akan terjadi 2. 1 kali 1 sama dengan 1. Itu sudah terjadi dan sebab dan akibat. Apakah
Apakah Pak Bahlil ini tidak belajar hal seperti itu? Saya tidak tahu, teman-teman. Ini tentang kemanusiaan, tentang tata kelola ketuhanan, tentang tata kelola kemanusiaan, tentang tata kelola kebersamaan, tentang tata kelola kejaksanaan, tentang tata kelola keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah tidak mengerti tentang dasar-dasar yang telah yang telah diterapkan oleh dasar-dasar Indonesia? Saya tidak mengerti tentang Pak Bahlil ini. Ya. Oke, teman-teman semuanya, silakan teman-teman semuanya ya. Jika mau berkomentar-komentar ya, silakan kita berdiskusi terkait hal ini ya teman-teman. Ini menyangkut tentang sosial, menyangkut tentang nyawa. Ya. Kita diskusi di sini teman-teman, silakan isi di kolom komentarnya teman-teman ya, isi di kolom komentarnya. Mungkin itu saja hal-hal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman ya. Adallahu wa yakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila muthorikin. Salam cinta damai untuk Indonesia. Salam santuy untuk semuanya. Salam sejahtera. Adallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila muthorikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.